memiliki akar sejarah yang sama. Kenapa Bali berbeda dengan Jawa? Bali dan Jawa memiliki akar sejarah yang sama. Bahkan, kalau Anda sepakat dengan admin seperti video sebelum ini, Bali tidak lain adalah Jawa itu sendiri. Tentu dengan berbagai catatan, terutama terkait dengan identitas, tradisi, serta budaya yang berkembang di masing-masing pulau yang berdekatan ini. Jawa saat sekarang identik dengan keyakinan yang umumnya bermuara pada agama Islam, sementara Bali identik dengan Hindu. Jawa Islam, Bali Hindu. Namun masing-masing wilayah tetap terbuka. Misalnya di Jawa ada penganut Hindu, pun di Bali ada juga penganut Muslim, serta agama-agama lain tentunya. Namun secara kuantitas terbatas. Yang menimbulkan pertanyaan adalah, kenapa bisa demikian? Kenapa Jawa Islam dan kenapa Bali Hindu? Jawabannya tentu beragam, namun salah satu jawaban bisa didapat dari salah satu komentar di sini. Sekilas kesimpulannya adalah Bali melestarikan warisan leluhur, sementara Jawa melupakannya. Benarkah demikian? Mari kita telusuri dalam video berikut ini. Tonton sampai habis agar tidak salah paham dan terjebak pada paham yang salah. Tanah Jawa atau Bumi Jawa adalah sebutan untuk wilayah Pulau Jawa bagian timur yang mengacu kepada wilayah hunian suku Jawa dan daerah yang melestarikan hukum adat etnik Jawa, meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara Jawa bagian barat lebih sering disebut sebagai Tatar Sunda. Ditilik dari segi bahasa, Jawa dalam bahasa Proto-Austronesia berarti rumah. Bahasa Proto-Austronesia juga disebut Austronesia Purba adalah bahasa induk dari seluruh bahasa-bahasa Austronesia yang diperkirakan berkembang sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Asal mula nama Jawa dapat juga dilacak dari kronik berbahasa Sanskerta, Yawa Dwipa. Dwipa berarti pulau. Yava berarti jelai atau biji-bijian. Sementara itu Ptolemis pada 150-an Masehi menyebut Jabadiu yang juga sama berarti pulau jelai. Selanjutnya ada Sepo, Zawa, Cawa, Zabat. Bahkan ada pula yang menamakannya dengan Sabah. Sabah berarti pertemuan atau rapat. Sehingga Jawa dalam arti ini sebagai tempat bertemu. Jawa atau Sabah sebagai tempat bertemu mengindikasikan Pulau Jawa sebagai tempat yang sibuk, menjadi bukti bahwa Jawa sejak zaman dulu kala adalah pulau yang strategis, menjadi tempat singgah, sehingga masuk dalam berbagai catatan klasik dari berbagai masa. Jawa adalah pusat perniagaan, destinasi kunjungan, sehingga banyak terjadi interaksi dengan dunia luar. Dari interaksi inilah terjadi penyebaran faham, ajaran, agama, dan keyakinan. Sebut saja Buddha, Hindu, dan Islam. Melalui jalur perdagangan, agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke Nusantara, ke tanah Jawa. Setidaknya terdapat 5 teori yang populer menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori kesatria. Menurut teori ini, agama Hindu dibawa ke Jawa oleh kalangan militer atau prajurit bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Kedua adalah teori Vaisya. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang India ke Nusantara. Agama Hindu masuk ke Jawa dibawa oleh para pedagang India. Ajaran Hindu disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, serta interaksi dengan penduduk setempat. Teori berikutnya adalah teori Brahmana, menyatakan bahwa agama Buddha dan Hindu
dibawa oleh kaum Brahmana melalui dua cara, yakni kaum Brahmana dari India diundang oleh raja-raja di Jawa, dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke tanah Jawa. Teori berikutnya adalah teori arus balik, menyatakan bahwa agama Hindu, Buddha dibawa oleh orang Jawa pergi belajar ke India, dan ketika kembali dari India, mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber, menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara diawali oleh kaum Sudra atau Buddha yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Orang-orang Jawa dikenal lentur, supel, mudah bergaul, tidak neko-neko, mengalir seperti air, menghormati leluhurnya, menjadi diri sendiri. Itu yang disebut Jowo, Jawani. Karakter itulah yang diterapkan ketika orang-orang Jawa menerima keyakinan baru, hal baru. Seperti sekarang anggap saja teknologi bisa masuk, diterima dengan lapang dada. Pada masanya, agama yang masuk diperlakukan tidak kaku. Hindu masuk ke Nusantara, namun Hindu dengan identitas yang berbeda. Hindu Jawa tidak sama plek dengan Hindu dari asalnya India. Semisal perayaan Hari Raya Galungan. Perayaan ini untuk memperingati kemenangan Dharma terhadap Adharma, yang disimbolkan dalam cerita Dewa Indra datang dari India untuk menaklukkan Mayadenawa yang menindas penduduk Nusantara. Meskipun melibatkan tokoh Raja Dewa Indra dari India, namun perayaan Galungan hanya ada di Nusantara, hanya ada di Indonesia, terutama Bali. Di India tidak ada perayaan Galungan, namun serupa dengan Galungan ada Srada Wijaya Dasami. Hindu masuk ke Nusantara membawa banyak pembaharuan, ditandai dengan diserapnya kosakata bahasa Sanskerta dalam bahasa lokal. Interaksi bahasa lokal Jawa dengan Sanskerta melahirkan bahasa dan aksara Kawi. Sampai politik pemerintahan berkembang menjadi kunci perkembangan Hindu-Buddha berikutnya di tanah Jawa. Abad ke-8 sampai 13 adalah era keemasan Hindu di tanah Jawa. Sejumlah peninggalan seperti Candi Borobudur, Prambanan, lestari hingga sekarang. Tibalah era yang lebih baru, masuknya keyakinan dan agama baru, yakni Islam. Di Jawa, Islam mulai masuk pada abad ke-7 atau ke-8, ketika para pedagang Muslim dari Asia Barat tiba di wilayah ini. Islam kemudian tersebar luas, menjadi mayoritas pada era dakwah Wali Songo. Namun sama seperti halnya Hindu yang masuk ke Nusantara, yang masuk ke Jawa, Islam yang masuk ke tanah Jawa membawa identitas yang berbeda, meskipun ruh dan nilainya sama. Namun dalam tingkat praktek, ada sentuhan-sentuhan budaya yang membuat berbeda dengan asalnya dari tanah Arab. Kurang lebih seperti apa yang diucapkan oleh Bung Karno. Kalau jadi Hindu jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Sampai sini kalau Anda menyimak dari awal, pertanyaan apakah orang-orang Jawa yang hari ini Muslim menyelisihi leluhur tentu sudah tidak relevan lagi. Namun muncul pertanyaan baru, kenapa Bali tetap Hindu, tidak ikut menjadi Islam? Peristiwa sejarah banyak mempengaruhi kejadian hari ini. Mengapa tetap menjadi Hindu pada saat Jawa telah berubah menjadi Islam? Berikut sedikit ringkasan dari buku Robert Pringle, A Short History of Bali, Indonesia's Hindu Realm. Pertama, penduduk Bali sebagian besar berasal dari luar Bali. Kemungkinan berasal dari Jawa atau Lombok. Bahasa Bali lebih mirip bahasa Sasak di Lombok daripada bahasa Jawa. Bali tidak pernah putus hubungan dengan Jawa, dan
Raja Airlangga adalah setengah Bali karena berayah Bali dan beribu Jawa, cucu Busindo. Bali selalu berada dalam pengaruh kerajaan di Jawa, terutama Majapahit. Saat Majapahit berada pada puncak kekuasaannya, Bali menjadi salah satu daerah penting dengan adanya pusat kekuasaan yang kemudian menjadi kerajaan Gelgel yang semakin menguat seiring dengan melemahnya Majapahit. Gelgel pernah mengirimkan pasukan membantu Belambangan di ujung timur Pulau Jawa. Saat Islam di Jawa menguat, terjadi influx ke Bali. Berikutnya, Bali tidak pernah secara nyata anti-Islam. Walaupun memiliki budaya yang berbeda, Bali tidak pernah merasa harus ditundukkan oleh kerajaan Islam yang berkembang pasca keruntuhan Majapahit. Sejak runtuhnya Majapahit, kemudian Pajang, Cipang, Demak, sampai Mataram yang paling kuat, setidaknya ada jeda selama 100 tahun. Saat Majapahit runtuh dan Gelgel menguat, Mataram belum terlalu kuat. Secara historis, walaupun Mataram dapat mengusir Gelgel dari Belambangan, namun Gelgel masih terlalu kuat untuk ditaklukkan kala itu. Ketika Mataram mulai menguat dan Gelgel mulai melemah, datanglah Belanda yang membuat Mataram harus membagi konsentrasi. Mataram juga dilemahkan oleh konflik-konflik internal dalam kerajaan. Mataram menjadi defensif saat kekuatan Belanda menguat, tak lagi memikirkan ekspansi wilayah. Mataram justru semakin kehilangan wilayah kekuasaannya seiring dengan menguatnya kuku-kuku kekuasaan Belanda di tanah Jawa. Semoga ini dapat memberikan informasi tambahan tentang Jawa, Bali, kenapa Islam, kenapa Hindu. Akhir kata, agama adalah keyakinan, buah kerja hati. Tak bisa dipaksakan. Lakum dinukum waliyadin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wama jaro baina sohabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat, sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum, kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masalah Bo dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.